Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah tahu semua, saya kira, peristiwa penampakan atau Yesus memperlihatkan kemuliaannya. Apa yang terjadi tadi sudah diterangkan. 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa 3? Karena supaya ada saksi. Sehingga kalau satu orang, misalnya Petrus, bercerita kepada orang lain, bisa dipercaya. Kenapa? Saksi ada 2. Dalam adat Yahudi, 2 orang saksi itu sudah sangat kuat untuk mendukung suatu kebenaran. Kalau Yohanes cerita, dia dapat berseru, Petrus dan Yakobus saksinya. Itu saksi bagi peristiwa ini. Kemudian juga ada saksi dari surga, 2 orang, Musa dan Elias. Menyaksikan apa yang telah terjadi, itu saksi dari surga itu sendiri. Dan Yesus juga masuk ke dalam situasi surgawi yang sempurna. Dilukiskan dalam Injil, dari tubuhnya memancar sinar dan pakaiannya putih yang tidak bisa diputihkan lagi. Itu semua menunjukkan bahwa suasana di dalam puncak gunung itu 100% ilahi. Apalagi kemudian pada penutupnya adegan terakhir, awan menyelubungi mereka. Dalam kitab suci, awan itu menunjukkan tempat di mana Tuhan hadir. Dikatakan jadi takhta Tuhan itu sendiri. Dan memang dari awan itu terdengar suara Bapa sendiri yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Itulah yang terjadi. Maksudnya apa? Maksudnya ialah supaya para rasul dan dengan demikian juga kita ini yakin bahwa siapa yang kita ikuti itu Yesus. Yesus itu siapa? Sungguh-sungguh Allah. Lihat peristiwa di Gunung Tabor. Ada saksinya. Ini menjadi dasar bagi apa yang akan diterangkan, apa yang akan terjadi kemudian. Karena itu pada waktu turun, Yesus mengatakan, jangan menceritakan hal ini sampai anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka tidak tahu apa artinya, mereka berdiskusi bangkit dari antara orang mati itu apa. Dengan demikian maka para rasul dipersiapkan dengan dasar yang sangat kuat, siapakah Yesus itu, dan mengikuti Yesus itu bukanlah jalan yang gampang. Karena Yesus sendiri akan sengsara, Yesus sendiri akan dicaci maki, Yesus sendiri akan disalibkan dan seterusnya. Tapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua mengikuti Yesus itu yang telah diumumkan sendiri oleh Tuhan siapa dia. Memang pada waktu permulaan, pada waktu dipermandikan oleh Yohanes Pembaptis, sudah ada kalimat yang mirip-mirip juga. Dari surga muncul seperti burung merpati dan ada suara, inilah anakku, dengarkanlah dia. Tapi tidak begitu meriah. Pada kesempatan ini Tuhan sendiri menunjukkan, memperkenalkan, membuktikan siapakah Yesus itu. Yesus, Allah itu sendiri, Bapa berkenan kepada Yesus dan ada perintah, dengarkanlah dia. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, untuk kita sekarang ini tidak ada alasan lagi untuk meragukan. Yesus yang diangkat sendiri oleh Tuhan, Yesus yang disaksikan oleh 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, begitu mulia, yang bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Untuk orang Yahudi, kalau orang sampai bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, itu sudah top markotop. Tidak ada yang lebih besar lagi. Yesus yang adalah Allah. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan ini kita diingatkan, kita diteguhkan, kita dikuatkan. Semoga kita pun seperti para rasul teguh dalam iman. Jika kesulitan apapun juga yang mendatangi kita, COVID-19 yang sekarang sudah menjadi delta, lalu ada yang
Kama, lambda, dan seterusnya itu tidak akan menggetarkan kita, walaupun setiap hari kita mendengar orang-orang dipanggil oleh Tuhan karena COVID ini. Tetapi iman kita tetap teguh pada Tuhan yang selalu menolong kita, asal kita juga kerjasama dengan Tuhan dalam menjaga diri kita. Semoga perayaan pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan iman kita. Kita berdiri dan